pembunuhan karakter politik saya. Sehingga nanti yang akan muncul, ini saya bicara Pilkades, nek dalanmu pengen apa, lurahmu ganti. Upayanya ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Yahmene, jumpa lagi dengan saya Apa Hali di Ngaji Urip Channel. Sederek Ngaji Urip, kali ini saya mendapatkan tamu spesial. Siapa dia? Yakni beliaunya adalah Ketua Papdesi Kabupaten Bojonegoro, Kepala Desa Kepoh Kidul, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro. Saya akan berbincang-bincang, bercerita, ngalor ngidul. Tentu ini adalah konsumsi untuk ngaji urip. Assalamualaikum, Mbah Samudi. Mbah Ali senior saya ini. Jadi saya harus panggil Mbah ini ya, karena menjadi bapaknya orang satu desa itu ya sudah dituakan. Gimana kabar? Alhamdulillah, Bah. Sehat, bergas, waras. Jarene Mas Bima juga isi ono beras. Iya. Awake waras. Awake waras. Barange akas. Akas. Utang mulai lunas. Utang mulai lunas. Sahabat sederek ngaji urip ya. Jadi Mbah Samudi atau Pak Samudi, bahkan yang kerennya adalah Mbah Gundul. Ini saya itu tidak mengira jadi kepala desa ya. Kalau melihat riwayat atau perjalanan hidupnya Mbah Samudi ini ya istilahnya mulai dari preman sampai jadi seperti sekarang sampai ini. Seperti sekarang ini. Itu gimana Mbah Samudi ceritanya? Gini ya, Pak ya. Kalau saya mengingat masa lalu saya yang seperti itu, kadang-kadang jangankan jenengan, Pak, saya sendiri hampir tidak percaya. Bagaimana ketika tahun 99 saya masih ya seperti itu, kemudian saya memutuskan waktu itu kebetulan juga sama jenengan di salah satu partai. Kemudian karena partai ya seperti kita tahu bersama selalu dinamis, kemudian saya memutuskan untuk berhenti dari politik, kemudian saya bekerja ala kadarnya. Waktu itu saya buka usaha, buka plat nomor, kemudian membuat stempel, cetak undangan dan lain sebagainya. Motor aja macetan. Pak. Dan sampai sekarang itu motor saya simpan, Pak. Jadi karena memang riwayat gitu ya. Jadi sekarang sudah roda 4. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Iya. Di dalam pemerintahan dulu kan di politisi juga hidup di jalanan kasarane. Sekarang masuk di dunia pemerintahan. Itu kesannya awalnya gimana, Mbah? Awal begitu masuk di dalam pemerintahan itu penyesuaiannya bagaimana? Begini, Pak ya. Sebenarnya saya juga nggak kemudian tiba-tiba masuk ke pemerintahan, enggak juga, karena belajar dari partai politik tentu saja di situ juga ada pengkaderan. Kebetulan saya juga waktu itu jadi pengurus BPD, Badan Perwakilan Desa, dari nol gitu ya, dari Badan Permusyawaratan Desa. Kemudian saya juga kebetulan pernah menjadi PJ Kepala Desa, kemudian menjadi Kepala Desa PAW, dan sekarang menjadi Kepala Desa utuh. Jadi ini proses yang tahap demi tahap, sehingga ini membentuk saya menjadi seperti sekarang, Pak. Jadi jabatan kepala desa itu bukan serta-merta saya ini ada proses tahapan-tahapan yang saya anggap pembelajaran sejak awal, sehingga saya nggak terlalu kaget juga gitu. Mbah Samudi ini orangnya memang dari dulu vokal ya. Jadi tidak heran kalau sekarang jadi pejabat
desa, kepala desa pun masih vokal, itu saya sudah tidak heran. Nah, jadi kelihatannya kalau saya memantau ya, karena beliaunya ini juga bermedsos ya, itu saya memantau itu juga dia ini orang pemerintahan tapi juga mengkritisi pemerintahan juga. Nah, kok bisa Mbah gitu loh, kok bisa, padahal gini, di dalam sistem gitu ya, di dalam sistem, padahal gini, setahu saya Mbah Gundul ini kan juga ketika Bu Ana mencalonkan bupati, Mbah Gundul ini juga ikut mendorong, mendukung, uyung-uyung kasarane. Tapi kok sekarang ini kelihatannya agak dengan Bupati Bojonegoro, Bu Ana, itu kok kelihatannya Bu Ana ngalor, Mbah Gundul ngidul. Tidak pernah ada titik temu gitu ya. Ya, gini Pak ya, memang benar yang jenengan katakan bahwa saya lah dulu termasuk yang bagian terkecil ya. Memang ketika Bu Ana ini mencalonkan bupati, dari 419 desa itu tidak lebih dari 25 desa pendukung beliaunya waktu itu. Sehingga berat ketika saya menjadi kepala desa waktu itu mendukung beliau untuk menjadi bupati. Ketika Bu Ana mencalonkan bupati, jenengan sudah menjabat kepala desa? Sudah ya? Sudah. Jadi kita minoritas waktu itu. Kita minoritas. Jadi memang berat waktu itu. Nah mungkin dulu karena kedekatan jenengan ini kedekatannya dengan Mas Wawan gitu ya. Sehingga atau memang ada link khusus dengan Bu Ana? Oh enggak juga. Jadi dari sekian calon yang ada itu memang saya lebih dekat dengan Bu Ana waktu itu dengan berbagai alasan. Sehingga saya mendukung beliaunya dan kebetulan yang wakilnya juga Budi Irawanto yang kebetulan juga teman saya waktu itu, sehingga saya lebih all out gitu. Jadi bukan karena apa, sebenarnya saya memang melihat Bu Ana waktu itu saya pikir cocok untuk memimpin Bojonegoro waktu itu. Jadi bukan karena Wawan atau siapapun enggak gitu. Tetapi di dalam perjalanan ini kok bisa gitu loh. Padahal istilah orang Jawa ini corono lengket betul dulu itu. Koyok jadah kelet nenggone untu wilolor. Nah, itu saking ini kan gitu. Sekarang itu bentang jauh itu gimana? Sebenarnya kalau terkait person per person saya dengan Bu Ana masih tetap hormat, tapi saya kan gitu. Tapi karena dalam hal memimpin tentu proses perjalanan waktu ada beberapa hal yang saya merasa kurang cocok, Pak. Pemahaman saya waktu itu dan sampai sekarang tugas seorang pemimpin dimanapun tingkatannya, baik itu di pusat sebagai presiden maupun gubernur, bupati maupun kepala desa, itu hanya mempunyai dua tugas pokok. Pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa, kedua, mensejahterakan rakyatnya. Dua tugas pokok ini. Nah, proses perjalanan saya melihat agak ada pergeseran di sini, sehingga tujuan semula yang menurut saya bagus dan perlu saya dorong, di tengah perjalanan saya merasa ada yang kurang tepat gitu Pak. Jadi terus gini, dari 419 desa itu yang termasuk belum ya, saya katakan belum, kalau tidak itu jangan-jangan ada di APBD 2023 ini sudah dialokasikan ya, jangan-jangan gitu. Kok tidak mendapatkan mobil siaga sendiri, itu maksudnya gimana itu? Sebenarnya kalau itu kesalahannya apa? Nah, kalau itu ditanyakan ke saya tentu saya nggak bisa jawab ya, karena dari proses awalnya sebenarnya sudah ada semua desa 419 desa itu waktu rapat Banggar dengan DPR itu dianggarkan untuk 419 desa. Makanya kan di podcast saya yang terdahulu itu kan juga saya memberikan kritikan ya, atau kritisi terkait dengan pembagian atau pengadaan mobil siaga untuk desa-desa. Dari 419 itu kan ada yang
belum mendapatkan. Contoh desa Papringan, desa Soko, Kecamatan Temayang, Sugiwaras, desa Ngelagahan, Kedung Adem, saya sendiri, desa Kepoh Kidul. Itu ada lagi enggak desa Kedung Adem? Nggak ada. Nggak ada. Nah, 43 itu desa kan di saya. mestinya kan efektifnya harusnya dianggarkan dalam 1 tahun anggaran. Semuanya dari 419. Kalau beralasan keuangan, saya kira lucu. Bojonegoro uangnya lebih-lebih, bahkan silpanya aja berapa triliun kan gitu. Inilah maksud saya kenapa proses perjalanan saya agak sedikit bergeser. Karena saya melihat ini mungkin sangat subjektif ya. Tapi saya melihat beliaunya Ibu Bupati ini dalam mengambil keputusan itu cenderung menggunakan like and dislike, suka atau tidak suka, bukan berdasarkan kriteria-kriteria yang sifatnya objektif. Misalnya gini Pak, kalau 419 desa itu mendapat bantuan mobil siaga, kemudian ada yang belum mendapat sebagian dari yang sudah itu, misalnya letaknya posisinya di kota, itu saya masih bisa menerima karena dianggap dekat dengan rumah sakit. Tapi bagaimana misalnya di Bubulan nggak dapat, Soko nggak dapat. Padahal ini sangat butuh tentu. Ya. Soko itu di pedalaman di tengah hutan. Justru itulah yang saya katakan keputusan beliau dalam mengambil kebijakan cenderung tadi itu suka nggak suka sangat tidak realistis. Langkah Anda dalam hal ini sebagai ketua Papdesi Bojonegoro bagaimana? Apa yang sudah diambil langkah-langkah ini? Tentu sementara saya masih wait and see dulu Pak. Kenapa? Ini bukan domain saya karena ini belum di SK-kan. Dari 419 yang dianggarkan oleh Banggar, tapi yang belum di SK-kan kan 26 desa. Karena belum di SK-kan, ini sebenarnya masih tanggung jawab Banggar. Kenapa? Ya mestinya Banggar bertanya. Oh, kalau itu kan gini. Dalam penganggaran penyusunan anggaran APBD itu kan ada dua sisi, dua pihak. Betul. Dari pihak DPRD mempunyai kewenangan. Betul. Karena fungsi dari DPRD termasuk adalah fungsi budgeting. Ya. Nah, dari sisi eksekutif juga punya kewenangan. Akhirnya kan harus suara ini jadi satu. Betul. Nah, yang saya pertanyakan, kenapa dari 26 ini belum atau ditunda pemberiannya? Barangkali apa memang desa itu ada suatu pelanggaran atau kendala atau mungkin itu merupakan sanksi begitu? Begini Pak, beberapa waktu lalu ketika mulai SK itu muncul dan memang 26 desa tidak muncul, itu ada salah satu kepala dinas waktu itu telepon ke saya bahwa kan semuanya dapat. Nah, kan gitu kan? Informasi waktu itu setahu saya ada informasi valid. Semua SK sudah dinaikkan. Ya. Semuanya. Betul. Termasuk yang 26 disusulkan. Betul. Nah, tetapi pada kenyataannya di akhir Desember tetap tertinggal. Nah. Seperti desa Jenengan itu. Gini Pak, waktu itu memang kalau alasan salah satu dari dinas waktu itu sempat nelpon saya, katanya semua di SK-kan, tapi ada beberapa desa yang memang tidak layak karena memang faktor tadi itu mungkin pajak belum lunas dan lain sebagainya. Nah waktu itu saya sempat menjawab, seandainya itu yang dipakai acuan, tentu 419 desa di SK-kan semua. Ini yang saya tidak setuju. Jadi kalau ada suatu sanksi untuk desa dan hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat itu dijadikan punishment, ini yang saya tidak setuju. Memang gini loh Pak, sebenarnya dari mobil siaga ini hanya salah satu contoh Pak, hanya salah satu contoh. Banyak sekali kebijakan-kebijakan dari Pemkab itu yang memang cara mengambil keputusannya seperti ini. Jadi waktu itu ketika saya tanyakan kenapa desa-desa ini belum dapat, katanya ada persoalan-persoalan. Padahal desa kami misalnya itu tidak pernah Pak. Ya, desa saya misalnya punya tanggungan pajak itu tidak pernah. APBD kita jalan bagus. Nah
Yang saya lihat waktu itu BKD saja, Pak. Ini kan sebenarnya BKD, bantuan keuangan Ya, desa. ini untuk bantuan keuangan desa sama, ya, sama yang sebenarnya. dikhususkan Untuk untuk pembangunan jalan ini. Ini juga tidak dapat ya? Saya dari beliau menjabat sampai sekarang bantuan keuangan desa itu tidak pernah mendapat untuk jalan atau apapun. Nah, sebenarnya bukan itu saja, Bah, persoalannya. Kalau desa-desa lain dapat, sementara desa saya tidak mau, jalan di desa saya menjadi lewatan alat-alat berat. Jadi ini bukan saja tidak membantu desa saya, tapi malah merusak jalan desa di desa saya. Ini kerugian yang saya terima. Jadi ngeri. Kita seruput dulu. Oh ya, seruput dulu. Kali ini lur jahe, Jahe nggak kopi. wae. Jahe wae. Kembali ke masalah tadi, masyarakat jenengan melihat desa lain jalannya bagus, ada yang di aspal hot mix, ada rigid beton yang mendapatkan bantuan BKD. Nah, terus masyarakat jenengan tidak protes kayak gitu? Kalau protes secara langsung ke saya sebagai kadernya tentu saja enggak. Tapi tentu memang sebenarnya kenapa desa saya tidak mendapat bantuan keuangan desa ini sebenarnya by design, Pak. Ini mungkin penafsiran saya subjektif ya. Ini saya melihat ada beberapa gejala. Memang ada upaya-upaya dari pihak-pihak tertentu untuk melakukan semacam politik assassination, pembunuhan karakter politik saya, sehingga nanti yang akan muncul, ini saya bicara Pilkades, nek dalanmu pengen apa, lurahmu ganti, upayanya ke sana. Nah, ini ada upaya ke sana. Itu nampak sekali, misalnya pernah beliau Ibu Bupati datang ke desa saya, itu dalam suatu pengajian kalau nggak salah, itu menyampaikan seperti ini. Dalan mau apa elek? Nah, semacam itu. Dalannya apa elek? Sing apik mau dalan kabupaten, sing elek mau dalan desa. Nah, ini kan Yunus Sewu sebagai seorang pemimpin di tingkat kabupaten, ucapan semacam itu kan terlalu kekanak-kanakan. Ucapan itu betul. Betul. Saya ada videonya, Pak. Jadi ini kekanak-kanakan gitu loh. Childish bagi saya. Ini lucu. Bagaimana mungkin seorang bupati melihat sebuah jalan desa buruk, bukan malah dibantu tapi malah diolok-olok. Ini bukan satu-satunya, Pak. Yang lebih membuat saya kaget. Beberapa waktu lalu seorang perangkat desa saya ketika diundang di Pemkab di Pendopo gitu, dibully habis-habisan. Jadi disuruh ke muka, ditanya, iki desa sing gak gawe Dawisda iki, piye nek ra entuk BKD saiki perasaanmu bla bla bla. Ini loh, kenapa tadi saya mengatakan bahwa ini ada upaya-upaya sistematis untuk karakter assassination, ya karena saya melihat ini dari dua alasan ini sangat jelas bahwa ini ada upaya-upaya dari pihak Pemkab agar pembunuhan karakter ini ada. Masa sampai sejauh itu ya? Ya, ini fakta, Pak. Mungkin orang nggak percaya. Kapan-kapan saya kirim videonya untuk jenengan cek. Itu real. Makanya kan kemarin yang ngaji urip beberapa waktu yang lalu, saya kan sempat ojo dibanding-bandingke, yang di situ isinya adalah style kepemimpinan. Masing-masing orang itu kan mempunyai style. Mungkin stylenya Bu Ana, Bupati sekarang ini stylenya seperti itu. Tapi saya kira kok sama Mbah Gundul itu baik-baik aja itu. Saya malah curiga itu. Gini Pak. Boleh-boleh saja seperti itu. Tapi saya pelaku ya. Saya tahu betul siapa-siapa teman kades saya waktu itu yang membantu beliau. Dan proses sampai sekarang saya melihat mereka yang membantu hampir semuanya sudah habis. Ada yang nggak jadi kades, ada yang mau pembantaian dalam tanda kutip. Bahkan ada di salah satu desa Bubunan ini sama dengan saya sekarang juga nggak dapat mobil siaga. Beliau juga mati-matian waktu itu dukung beliau. Jadi kita minoritas, tapi kemudian setelah sukses kita sendiri yang dibantai.
Ya itu bagian dari style. Ya kalau saya sih nggak kaget. Oh gini Mbah, saya juga dengar-dengar ini desa Kepok Kidul ini juga mbalelo ya, artinya tidak mau menjalankan tugas yang dilimpahkan atau diberikan kepada desa, termasuk untuk penyampaian atau istilahnya bayar pajak tanah itulah SPPT ya. Itu benar enggak Mbah itu? Sebenarnya gini Pak ya, kalau bayar pajak itu sebenarnya kan dasar yang dipakai itu kan sebenarnya Undang-Undang nomor 12 itu 85 atau berapa itu sama 95 kalau nggak salah. Itu kan siapa sih? Ini kan sebenarnya undang-undang ini sudah expired menurut saya. Karena di situ masih dijelaskan camat itu adalah pembuat akte tanah. Sebenarnya perlu direvisi sebenarnya undang-undang ini sudah. Jadi kalau masalah kemudian saya menolak sebenarnya enggak Pak. Jadi desa saya ini kan pembayar pajak yang taat Pak. Jadi kita nggak pernah telat sekalipun, tidak pernah. Setiap bulan 8 desa kami langsung lunas. Langsung lunas. Sejauh ini kita sudah loyal kepada Pemkab, sementara Pemkab sendiri nggak pernah bantu desa kami, tapi malah diperlakukan tidak adil. Saya nggak ada pilihan Tapi lain. ini benar ya, untuk 2023 pemerintah desa Kepok Kidul tidak mau menjalankan itu. Sebenarnya kalau dikatakan tidak mau menjalankan juga enggak. Dari pihak kecamatan datang ke tempat saya, nanyakan gini kapan dia ambil SPPT-nya, dan saya belum mengambil. Jadi memang kami belum menerima itu Pak. Jadi kalau kemudian ada beberapa pertimbangan misalnya yang bisa saya lakukan, mungkin bisa saja saya terima, saya bagikan, tapi kemudian untuk biar membayar lewat online kan bisa Pak ini. Karena menurut saya begini Pak, wajib pajak itu person privat, siapapun bisa melakukan gitu loh, bisa online, lihat kantor pos dan lain sebagainya. Ya sebagai warga negara yang baik, betul, tanpa misalnya diberikan atau suruh bayar ya mestinya bayar. Nah, udah ngurus sendiri. Betul. Nah, yang saya jadi agak menurut saya timpang, Pak. PBB itu kan masuk ke pusat hanya 10%, Pak. Nah, saya tanya ini. Dari prosentase SPPT pembayaran pajak tanah itu ya, PBB tanah itu desa mendapatkan prosentase atau semacam fee untuk desa ada enggak? Kalau fee ada Pak, jadi kalau dulu kita tahun 2022 itu pagu kita 105 juta. Itu desa untuk penarik pemungut itu ada anggaran 4 jutaan lah, 3, sekian lah. Nah itu fee katakanlah. Kalau untuk kemudian bagian dari desa itu kan dihitung di BHP, BHR. Nah itu kan jelas. Cuma kalau saya melihat Pak, bahwa saya simpel saja mikirnya. Kalau PBB ini yang ke pusat hanya 10%, dominan di daerah. Sementara apa yang dilakukan daerah untuk saya? Untuk desa saya. Sedangkan BKD aja tidak dikasih. Terus mari kita lihat pusat hanya menerima 10% dari PBB ini. Tapi yang dikembalikan oleh pusat kepada desa saya besar sekali. Untuk DD dana desa saja 800 juta Pak. Dana desa. Nah, kalau pusat bisa yang hanya mendapat 10%, masa Pemkab yang mendapat bagian lebih besar justru mengabaikan desa saya? Terus apa artinya loyal saya, desa saya kepada Pemkab? Ini yang menjadi tuntutannya. Ganjalan Pak. Ganjalan. Ganjalan di tempat saya seperti itu. Enggak nuntut toh ya? Enggak, asas keadilannya di mana? Gitu gini Mbak Gudul. Seandainya memang desa itu kan sekarang ini sumber dananya kan bisa ada dari DD, ada dari yang dari ADD. ADD. Nah, seandainya DD tetap cair, tapi yang ADD karena ini ada kaitannya dengan pemerintah kabupaten, kan yang mencairkan tidak dicairkan, itu bisa menjalankan pemerintahan enggak? Gini Pak, saya tidak tahu apakah Pemkab punya kewenangan untuk itu.
Kenapa saya katakan demikian? Kalau yang dikatakan karena saya tidak menjalankan, misalnya menjalankan perbantuan yang dilakukan oleh Pemkab itu memang betul. Tapi mari kita lihat dulu dasar perbantuan Pemkab kepada desa di pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 tentang desa. Iya. Itu sangat jelas, Pak, bahwa harus disertai biaya. Itulah kenapa kemarin ketika saya disuruh membuat data Damisda, saya nggak melakukan karena memang tidak ada anggaran dari Pemkab. Data Damisda itu apa tidak tersinkronisasi dengan pusat? Tidak. Karena untuk pengentasan kemiskinan ekstrim itu ada yang dipakai dasar itu instruksi Presiden bahwa penghapusan kemiskinan ekstrim. Sehingga menurut Pemkab mungkin dananya atau biayanya itu melekat pada anggaran dari pusat tadi. Gini, Pak, Damisda ada hanya di Kabupaten Bojonegoro. Di kabupaten lain tidak ada. Sebenarnya Damisda itu adalah follow up dari kebijakan pusat agar penghapusan kemiskinan ekstrim. Nah, di kabupaten lain itu untuk menghapus kemiskinan ekstrim itu dengan cara misalnya bansos atau bentuk-bentuk bantuan sosial lain. Jadi kan tidak hanya sekedar mendata. Oh, dah. Tapi kan untuk mendapatkan bantuan ini kan harus diawali dengan data. Betul. Jadi biar tidak keliru atau salah sasaran. Betul. Mungkin maksud dari pemerintah kabupaten seperti itu. Sebenarnya gini, Pak. Kalau memang pemerintah kabupaten berniat seperti itu, ya beri anggaran untuk desa agar melakukan pendataan. Karena suatu program tanpa adanya anggaran, ya saya katakan nonsen, Pak. Mana ada program tanpa anggaran atau ada anggaran tapi tidak ada kegiatan. Ini kan lucu kan gitu loh. Nah, itulah kenapa saya katakan janganlah kami desa ini menjadi alat-alat yang saya katakan dulu desa itu sering disebut ujung tombak. Tapi sekarang belakangan ini menjadi ujung tombok. Karena apa? Ya karena ini sebenarnya kalau yang dikatakan dari pusat, DD kita, dana desa itu sudah dipotong untuk itu, Pak. Jadi DD itu penggunaannya ketahanan pangan sekian persen, BLT DD sekian persen. Praktis untuk pembangunan fisik itu hanya tinggal 32%. Artinya pusat sudah melakukan dalam rangka pengentasan kemiskinan yang ekstrim itu sudah tertampung di dalam anggaran DD. Gitu. Lah kehendak dari pusat mestinya disambut gayung menyambut pemerintah kabupaten juga menganggarkan untuk pengentasan kemiskinan. Nah itulah. Celakanya, ini saya sebut celakanya. Bojonegoro dengan anggaran APBD-nya besar 7,3 triliun di 2023 ini. Tapi saya membaca di media angka kemiskinan kita masih di urutan ke-10. 10 ya. Ngeri ini, Pak. Ini yang harus ada ekstra kerja keras dari seorang pemimpin yakni bupati untuk menuntaskan ini ya? Iya, harus diintervensi sehingga dengan anggaran yang ada itu benar-benar optimal gitu ya. Nah, justru saya melihat itu, Pak. Ini sebenarnya kan kalau kita melihat itu seperti buruk muka cermin dipecah. Jadi karena APBD besar 7,3 triliun ya. Sementara kemiskinan masih luar biasa. Pertumbuhan ekonomi kita -6 sekarang, Pak. Pertumbuhan kita -6. Jadi ini luar biasa. Karena ini memalukan seharusnya, maka dibuatlah hal-hal semacam itu Damisda. Damisda ini pun kita seperti kita dengar beberapa waktu lalu beberapa desa yang jangan-jangan gini. Damisda ini malah datanya nggak valid. Ya sangat tidak valid, Pak, karena sudah ditentukan dari kabupaten. Jadi artinya begini. Asal-asalan ini. Desa yang memunculkan warganya miskin terlalu banyak malah tidak dikasih reward. Betul. Tapi kalau warga miskinnya sedikit itu dapat reward. Bukan hanya itu, Pak. Di Campurjo misalnya,
Campurjo, desa Campurjo. Karena ketika sudah didata dan ternyata kemiskinan tinggi, itu setelah musdes itu kepala desanya disuruh lagi untuk menurunkan angka kemiskinan. Nah ini kan lucu gitu loh, sehingga data yang sebenarnya tidak akan dapat. Mungkin salah data. Ya ini loh Pak. Ya namanya manusia, ada kesalahan. Gini loh Pak, sebenarnya mereka yang bisa memiliki data yang dalam tanda kutip ini sudah bisa dikatakan bisa kita yakini bersama, itu BPS. Iya. Ini data mikro dari desa, DTKS atau apa itu, SDGs, DTKS itu. Ya. Terus data makronya dari BPS. Ini disandingkan saja sebenarnya sudah ketemu. Ya. Disandingkan saja sudah ketemu. Ya mestinya kan antara data dari BPS dengan data dari Damisda ini disinkronkan. Nah. Kalau data Damisda ini sangat rendah kemiskinannya, tapi di BPS ini tinggi, ini kan harus dicari di mana letak salahnya, letak yang kok bisa tidak sama gitu loh. Nah saya khawatir Bojonegoro itu masih banyak warga yang miskin, tetapi dianggap mampu. Nah ini kan kita melihat Mbak Gundul ya, kalau kita melihat sederek ngaji urip, angka daya beli masyarakat Menurun. ini sangat menurun. Kita lihat, mudah aja kita melihat warung-warung yang ada di desa-desa itu sepi. Betul. Nah ini kan berarti kan tidak adanya pertumbuhan ekonomi yang baik. Betul sekali. Sehingga mempengaruhi faktor-faktor tersebut. Perputaran uang tidak Perputaran uang jelas ini. Apa uangnya disimpan? Nah, gini Pak, ini mungkin saya bisa menjawab dengan itu. Seperti kita tahu misalnya program-program BKD misalnya jalan segala macam. Bagaimana itu bisa mensejahterakan rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya bila kita bisa lihat cor beton. Ngambilnya dari mana? Pasti dari daerah lain. Yang mengerjakan pihak ketiganya mana? Pasti luar kota. Warga lokal paling banter bah, itu hanya tukang klepet itu, jalan itu. Tapi setuju kan? Setuju jalan bagus kan? Oh kalau jalan bagusnya setuju. Tapi caranya yang mungkin kurang pas. Nyuwun sewu bah, sebenarnya apapun uang yang ada di tingkat pemerintahan, baik pusat maupun daerah, pada dasarnya sifatnya adalah pemberdayaan masyarakat setempat. Pemberdayaan betul. Ini kan padat karya, Pak. Bukan kemudian yang borong orang Mojokerto. Padat karya atau padat kaya? Nah, ini padat dan kaya. Jadi, ini yang saya lihat. Seperti ya bagaimana misalnya kita bangunan aspal. Yang mengerjakan siapa? Aspal dari mana? Yang mengerjakan pihak ketiga. Itu yang saya katakan lucu. Bagaimana pembangunan saat ini memang besar, luar biasa, iya harus kita akui, tapi tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat karena perputaran uang tidak di Bojonegoro. Tapi intinya setuju jalan bagus. Sangat setuju kalau namun jalan bagus kalau jalan bagus dikatakan itu bisa mendongkrak kesejahteraan rakyat, tidak semuanya. Tidak, paling tidak untuk Bojonegoro sama sekali tidak. Tidak semuanya. Betul. Gini loh Pak, pada dasarnya pembangunan infrastruktur apapun itu tujuan akhirnya satu, kesejahteraan ekonomi. Tapi kalau tujuan utamanya justru tidak tersentuh, saya katakan ini hanya lip service. Jadi tujuan utamanya agar kesejahteraan ini tinggi. Tapi di Bojonegoro kita lihat, gak usah jauh-jauh Pak. Sebagian masyarakat saya dengar saat ini banyak yang terlilit oleh bank plecet. Ya ini yang harus mestinya pemerintah daerah juga harus banyak mempunyai program-program untuk membangkitkan UKM ini supaya bisa terlepas atau terlilit. Ya, ada stimulan ya Pak ya. Itu ada stimulan gitu. Namun ada biasanya dibantah begini ketika saya masih jadi DPR, ya? Anggota DPRD, kebetulan saya badan anggaran karena Pemkab itu bukan lembaga sosial, lembaga perbankan, bukan lembaga perbankan. Tetapi saya melihat suplai ke BPR, kemudian
saham yang di Bank Jatim. Bojonegoro ini sangat besar loh. Iya. Nah ini kan bagaimana pemimpin daerah ini memanfaatkan itu untuk masyarakatnya. Jadi kasarane iki golek utangan ning nggone BPR Pemkab, Untungnya kanggo Bank Pemkab. Jatim itu harus dipermudah dan itu selalu disosialisasikan sehingga masyarakat kita tidak terlilit Bang Plecet. Bang Pecet ini. Bang apa? Bang Titil, BCA, Bang Cicilan Awan. Gini Pak. Jadi saya melihat gini ya, mungkin ya karena beliau Ibu Bupati ini tidak asli orang Bojonegoro. Mungkin. Saya kira kok itu makanya saya katakan enggak mungkin. Masalah. Bukan saya mempermasalahkan itu bukan. Gini Pak. Maksud saya mungkin karena beliau bukan orang Bojonegoro asli sehingga kurang merasa ikut memiliki Bojonegoro. Ini yang saya khawatirkan. Karena memang seorang pemimpin itu kalau lahir Itu kan kekhawatiran. ya itu kekhawatiran karena gini. Tapi saya yakin Bu Bunda, Ana ya, boleh. Ya wong beliaunya kan yo sekarang ini juga warga Bojonegoro, penduduk Bojonegoro. Gini Pak, keyakinan itu kan sah-sah saja. Saya punya berprasangka kan juga sah kan. Karena kalau saya menangkap dari yang sudah ada, ini yang sudah saya sendiri evaluasi dari kebijakan beliau mulai dari awal sampai sekarang. Belum pernah saya melihat tujuan dari kebijakan itu adalah untuk kebaikan Bojonegoro. Belum pernah. Tapi lebih ke orientasi pencitraan dan politik ke depan. Ini yang saya tangkap. Misalnya gini aja Pak. Sebuah aturan itu dibuat untuk mempermudah. Apapun aturan itu. Bahkan Jokowi, presiden kita pernah mengatakan jangan membuat aturan-aturan yang berbelit-belit. Tapi perlu kita lihat Pak. Di Bojonegoro ini aneh. Uang uang ADD, gaji perangkat desa, serta perangkat desa, perangkat dan lain sebagainya, RT RW, itu ketika sudah masuk ke rekening desa, dibuatkan perbup agar dipindah bukukan di BPR. Nah ini kan ya lucu gitu loh. Uang sudah masuk di kasnya sendiri, tinggal bagikan, malah disuruh pindah bukukan ke BPR. Urgensinya apa? Kan gitu loh. Ini kan malah nambahi persoalan. Itu pertama. Kedua, kalau saya katakan di BPR ini, kemarin sempat saya dikomplain oleh BPRK yang saya katakan saya menduga BPR ini belum masuk LPS. Ternyata beliau dari direksinya ngepil ke saya, oh, sudah masuk LPS Pak. Itu kata beliaunya, tapi saya nggak tahu apakah sudah masuk LPS apa belum. Tapi bagi saya peraturan itu malah membebani desa. Sehingga jupuk gajine dhewe kok kaya Oreo to Ba, leren diputar, dijilat baru dimakan. Ini kan mempersulit malah. Guyonan ae Pak iki. Oke. Ngaji urip, sederek ngaji urip yang sebetulnya bincang-bincang dengan Mbah Gundul ini juga asik ya. Ini bukan ngerasani tetapi bentuk dari hal-hal yang sudah terjadi ini bisa kita jadikan tauladan, yang baik kita contoh, yang tidak baik ya kita perbaiki. Jadi bukan kita menebar fitnah, namun di ngaji urip ini kritikan itu sangat diperlukan ya. Jadi kita kadangkala mengkritik kebijakan pemerintah, kadangkala kita juga menyanjung kebijakan pemerintah. Jadi kita objektif. Saya bukan orang yang idealis, tetapi saya orang yang objektif. Karena idealis saja tidak cukup, tetapi kalau menilai secara objektif, insya Allah akan menjadi baik ke depannya. Oke Mbah Gundul, terima kasih. Terima kasih Abang. Hadir. Oke. Terima kasih Abang. Oke, kita jumpa kembali besok pada ngaji urip yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.